Oke, selamat malam pemirsa, saudara semua di rumah. Malam ini kita Nusantara Project Podcast sudah pada episode yang ketiga dan luar biasa dari episode 1 ke episode 2 dan yang ketiga ini sepertinya anak muda beberapa anak muda yang cukup merespon acara atau konten ini. Yang perlu saya ingatkan sekali lagi, konten ini bukan ajang promosi, tetapi satu konten untuk Nusantara mau memberi apa-apa kepada Nusantara yang lebih luas. Ya, jadi sekali lagi Nusantara Podcast ini Nusantara Project Podcast ya, untuk supaya ada memberi kontribusi kepada komunitas Nusantara khususnya dan Nusantara dalam pengertian yang lebih luas. Salam Nusantara Podcast. Saya Rudison Production kembali lagi menjadi host. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya sekali lagi ini merupakan suatu anugerah terindah dalam hidup saya, terkhususnya yang sebelah kiri saya Joshua Son Budiman Dokopati yang secara kebetulan anak pertama saya. Kelas berapa sekarang Pak? Kelas 3 SMA. 3 SMA Tunas Bangsa. Tunas Bangsa. Kalau tidak salah dia tetap SMA Kristen. SMA Kristen. Ya Kristen ya, sorry. Joshua ini mudah sekali, tapi untuk beberapa proyek Nusantara, mulai dari Stikes, SMK, Nusantara Project, dan beberapa community project Nusantara, Joshua ini dari kecil sudah terlibat ya dalam konten-konten YouTube, sudah banyak dia berkontribusi. Dan yang paling fenomenal terakhir itu dia adalah salah seorang ya YouTuber sekaligus yang prestasi dia yang paling membanggakan saya pribadi itu adalah menjadi juara medali emas Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk cabang tenis meja. Kalau tidak salah 2 medali emas. Ya, luar biasa. Ya, nantilah kita cerita-cerita masalah salah satu kontribusi dia yang cukup berarti untuk perkembangan tenis meja. Sedangkan di sebelah kanan saya, seorang yang super muda, ganteng, ya luar biasa. Dia ini sebenarnya anak Jakarta, bukan anak Kupang, karena proses pembuatan dia di Jakarta. Joshua mungkin ingat, di salah satu hotel Oasis Amir lah, kalau tidak salah. Hotel waktu bersama Joshua ke Jakarta, proses pembuatan radi mungkin di sana lah. Ya, oke. Tapi ini yang membuat konten hari ini bisa berlangsung karena dia termaksud yang like, subscribe 2 konten pertama dan termaksud orang pertama yang mengikuti sampai cukup detail lah. Saya juga bingung, tapi luar biasanya episode kali ini hampir murni karena permintaan dia yang terpaksa saya juga ya akomodir saja, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat dan banyak cerita yang mau kita sampaikan kepada pemirsa, saudara semua
Mudah-mudahan ini menjadi satu bagian yang nantinya ke depan ataupun bisa memberi kontribusi terhadap beberapa masalah education pada umumnya, dan memang secara kebetulan bisa menjadi bahan perenungan untuk guru, dosen, dan murid-murid, mahasiswa, ya, untuk bagaimana kita bersama-sama berkontribusi untuk education, karena education ini harus dimulai dari rumah sendiri menurut God Bless atau Keluarga Cemara menurut film. Ya, selamat malam Brother Radisson. Malam. Ya. Kelas berapa sekarang, Brady? Kelas 4 SD. 4 SD, SD bisa disebutkan? SD sudah Semangsa Kupang. SDK. K, pakai Ya. Kristen. Ya. Oh ya. Oke. Imut tapi luar biasa juga. Ini anugerah bagi saya. Oke, saya kira-kira langsung saja mulai dari Radisson dulu. Ya, karena dia anak muda dan memang ini konten juga dia cukup tunggu-tunggu. Radi ingat waktu Radi lulusan TK dari mana? TK Angkasa. Ya. Ya. Ada satu problem besar waktu Radi lulus TK. Waktu mau masuk SD. Sebenarnya kalau Radi ingat cerita yang sangat, ya terus terang saya sebagai orang tua cukup terluka waktu itu. Sudah pernah pakai pakaian SD, sudah masuk ke sekolah, habis itu ada penolakan. Ya. Di Angkasa. Di Angkasa ya, begitu. Ya. Rasanya bagaimana waktu Radi masuk kelas 1 yang gagal waktu itu? Gimana sih? Ya, sedih. Ya. Sedih. Sampai nangis? Tidak. Tidak. Oke. Jadi kira-kira itu pemirsa, saudara semua. Dia sempat tertahan sekolah kelas 1 itu 1 tahun gara-gara regulasi harus umur 7 tahun. Terus terang umurnya waktu itu 6 kurang lah. 6 3 bulan mungkin kira-kira begitu. Saya sakit hati betul, hampir saya perkarakan karena satu cerita besar yang saya tidak terima regulasi hampir mematahkan semangat dia atau traumatik dia yang cukup besar untuk menjadi siswa SD. Ya, kalau Radi ingat ya mungkin, tapi jangan sakit hati lah. Ya, karena barang sudah terjadi dan kalau tidak salah juga sudah diobati lah. Ya, itu waktu saya hampir memperkarakan karena pertama tidak terima sebagai orang tua, kan satu paket. Bagaimana dia dapat ijazah TK? Yang persoalannya kenapa harus keluar ijazah TK? Sedangkan kok tidak bisa berlanjut secara langsung. Mestinya pemahaman saya itu jangan diluluskan dulu di TK. Ya kira-kira itu. Tapi it's okay, semua sudah terjadi, sudah mengalir. Dan sakit hati saya supaya anak saya ini tidak trauma. Akhirnya dalam tempo 1 bulan saya pakai kurikulum Merdeka Belajar. Saya bawa mereka sebulan penuh kurang lebih roadshow ke Singapura dan Malaysia. Ya, Surabaya, Bali dan seterusnya. Kira-kira itu kurikulum Merdeka Belajar itu belum launching, kita sudah lakukan. Ya. Pertanyaannya,
begini, masih ingat tidak Radi dengan apa yang Radi lihat di Singapura, Malaysia? Bagus, indah. Indah. Ya. Begitu bagus, indah. Kira-kira dengan Kupang atau Surabaya ada beda banyak tidak? Beda banyak. Beda banyak, luar biasa. Tapi game sedikit ke Radi, ya sebelum ke Joshua karena materi Joshua agak lumayan. Pertanyaan sederhana begini, Free Fire atau Mobile Legend? Mobile Legend. Radi? FF. FF, Free Fire. Joshua? Mobile Legend. Mobile Legend. Kok bisa beda ya? Jessica Jan atau Agnes Monica? Iskajan. Jessica Jen. Joshua pasti Agnes Monica. Chris Monica. Oh, Paling jelas. Ini yang saya game mau online atau PS? Game online. Game online. Game online. Wah, kalau ini dua-dua bisa sepakat. Luar biasa pemirsa, Pak Saudara semua. Ini pertanyaan ini yang mungkin sebenarnya saya khususnya agak iri dengan mereka karena mindset yang berbeda dari education ini yang sampai hari ini saya rasakan betul banyak orang tua yang belum bisa keluar dari doktrin pemahaman terhadap sesuatu yang berbau permainan. Ya, karena doktrinnya harus agama, education, sehingga kita membawa ke budaya juga susah karena memang mereka sudah dengan dunia mereka yang sangat berbeda jauh dengan kita. Tapi tadi saya mulai dengan Radi di proses di Jakarta dan Radi Joshua ini sudah ke luar negeri sehingga banyak hal yang mereka punya wawasan ternyata lebih dari saya sendiri. Pertanyaan ke bukan. Saya ke Joshua dulu. Sabar Radi ya. Oke. Nah, Joshua, Anda salah satu yang berkontribusi besar di tenis meja. Ya. Karena 2 medali Porprov ini bukan gampang. Itu yang saya ingat, tapi saya juga lupa. Kira-kira di kepala Joshua itu medali atau door prize-nya? Waktu awal itu kan menurut banyak orang bicara, door prize-nya itu cukup besar. Oh begitu. Jadi latihan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan medali terus door prize-nya. Tapi saat di tengah-tengah itu sudah pikir tentang kemenangan saja, tidak penting door prize-nya lagi. Tapi coba Joshua ingat di tahap-tahap awal itu seperti saya dulu lah, mungkin awal-awal tenis meja, saya hanya berpikir kalahkan lawan-lawan yang dalam skup yang sangat kecil. Ya, terkhusus untuk Joshua, kira-kira musuh terberat waktu tenis meja itu? Kalau awal-awal musuh terberatnya itu masih Aldi dari Soe. Oh, bukan. Maksud Oh. saya Umur atau lu pernah rasakan tidak ada satu proses yang mungkin saya nggak cerita juga. Kalau tidak salah begitu susah Joshua mengalahkan saya. ya betul, Ya. sangat susah karena awalnya saya belum bisa lawan bintik. Jadi saya melihat satu proses yang ya sepertinya taruhan kemenangan itu lawan saya, dan salah satu alat motivasi saya Joshua harus kalahkan saya baru Iya. saya lepas dia ke kompetisi. Ya kira-kira itu
pemirsa, Pak Saudara. Tapi motivasi terbesar itu, ya yang sadar tidak sadar, ya cukup sulit kan mengalahkan saya. Betul sekali. Butuh waktu yang tidak pendek gitu. Ya, nah, kira-kira setelah mengantongi medali, terus terjadi kevakuman, ya mudah-mudahan jangan terluka atau traumatik. Kita tidak usah bicara lebih detail masalah tenis meja, tapi dari proses yang saya bilang Joshua di tenis meja ini cukup singkat. Betul sekali. Cukup singkat sampai bisa meraih prestasi ini. Apa yang kira-kira Joshua lihat ya terhadap perkembangan tenis meja dan harapan apa untuk ya pengurus-pengurus tenis meja ke depan untuk bisa memberi kontribusi terhadap daerah bahkan tingkat nasional dan untuk ke internasional. Tenis meja sekarang dan dulu gitu. Ya, Tenis meja dulu itu mungkin perkembangannya sangat lama karena pemain sangat sulit untuk latihan. Tempat latihannya itu sangat sedikit dulu. Jadi hanya tempat bermain saja, tidak ada tempat latihan. Itu zaman dulu. begitu ya. Ya, tapi kalau sekarang kan tempat latihannya sudah banyak juga pelatih. Jadi kalau perkembangannya sekarang tuh lebih cepat. Oke. Kalau misalnya orang-orang mau lebih cepat lagi latihan, mereka sudah sekarang mainnya kirimkan pemain NTT ke Surabaya untuk latihan di sana, baru turun lagi ke NTT untuk mengambil juara di NTT gitu. Kalau Brother Radisson pernah main pingpong juga, tenis meja? Pernah latihan Pernah latihan? sering Sering? Waduh, dulu. dulu ya. Ya, Tapi sekarang kalau Radi lihat di medsos, Joshua juga lihat di medsos, ada satu kebanggaan dari saya yang pernah mengurus tenis meja bahwa ternyata sekarang angkatan-angkatan Radi ini sudah banyak sekali. Betul sekali. Sudah banyak sekali, bahkan sudah privat, sudah masuk ke klub-klub yang ini hanya ruang COVID lah yang mungkin membatasi kita. Tanggapan Anda berdua, ya saya mungkin dari Radi, dari pembelajaran online yang ada sekarang, ya ya, kira-kira kalau disuruh milih aplikasi-aplikasi online yang ada ini antara Zoom, Google Classroom, WA, dan seterusnya, mana yang kira-kira paling cocok menurut Radisson? WA WA. Kenapa harus pilih WA? karena bisa langsung kirim tugas dan jadwal-jadwal kelas dan bisa telepon. Oh, begitu. Sedangkan dari Joshua, Betul, WA WA. lebih cepat. Oh, begitu. Kan kalau misalnya guru kirim tugas dari WA, Ah, kita langsung kerja langsung kirim kembali. Sedangkan Tapi dari classroom kan harus buka. untuk umpan baliknya katanya yang lebih banyak diberdayakan ini Zoom Zoom dan classroom. dan Classroom. Iya. Oh iya, tapi tetap pilih WA. Iya, Oh begitu. Mungkin Radi bisa cerita terhadap apa yang Radi rasakan dalam situasi mulai dari awal COVID. Ya, karena sekolah di rumah, sekolah tidak beradaptasi, lain-lain. Ya, mungkin Radi dan Joshua bisa mengemukakan, mewakili aspirasi teman-teman lain yang di rumah seperti apa rasanya. Begitu. kalau tugas di sekolah tuh ini kelihatannya lebih sedikit. Kalau di rumah banyak. Oh begitu. Iya, Wah. Menurut Radi. Kalau menurut Radi. Ya, kalau menurut Joshua bagaimana? Kan kalau di sekolah kan diberikan tugas dan sekalian dengan PR.
kalau kita sekolah di rumah kan itu sekalian sudah tugas sama PR-nya. Jadi hitungannya tuh sama. Oh begitu. Iya. Ah, kemana tadi? Ada Oh, PR kalau kelas 4. oh ada PR kelas Ada. 4 ya. Jadi pada umumnya lebih setuju pembelajaran online diperpanjang atau mau mendoakan supaya COVID cepat selesai? Ya, karena saya survei, ya atau menurut pengalaman masa lalu juga, mungkin kembali ke cerita Adam dan Hawa lah. Laki-laki kalau tidak berinteraksi dengan perempuan rasanya kok ada yang kurang. Begitu. Hah? Ya, karena saya lihat main game pun banyak interaksi Free Fire, Mobile Legends dengan teman-teman tim juga. Iya. Begitu. Apa ada cewek juga di game online tuh? Ada. Ada. Nah, begitu. Iya. Wah, luar biasa. Memang tidak jauh-jauh amat. Kita sejenak coba hubungkan, ya, hubungkan antara saya punya pengalaman dengan Anda berdua ini. Kalau saya kecil dulu, susah saya menikmati yang berdua rasakan. Kita dulu pegang Tetris saja. Anda tahu Tetris? Tahu. Tahu. Ya, itu game tekan-tekan yang dengan peralatan yang sangat manual. Susah sekali. Ya, susah sekali. Wah, itu kalau orang tua tahu, ya banyak teman-teman yang pasti, ya termasuk saya sendiri juga mendapat KDRT. Ya, yang mungkin itu cerita lama lah. Karena terlalu sayang orang tua dengan kita atau karena memang perintah regulasi pendidikan ya lebih dominan lah kita. Ya mungkin bapak mama bersaudara semua juga pernah alami seperti yang saya alami. Itu prestasi lebih condong ke hafal Pancasila, hafal UUD 45, hafal proklamasi, hafal ayat-ayat agama. Dan ya begitulah kira-kira kehidupan saya kecil sampai remaja. Tapi ya karena setelah menjadi pengurus education ini juga saya rasakan masih banyak orang tua yang menjadi penghambat untuk adaptasi teknologi. Bersyukur sebenarnya kita dengan ada COVID. Ini malah yang dulunya ke sekolah tidak boleh bawa HP, ya sekarang malah harus pakai HP kalau tidak sekolah. Nah, padahal regulasi tertulisnya belum, setelah tengah-tengah COVID baru ada. Ya, jadi untuk bapak mama bersaudara semua, kira-kira ini satu mimpi besar dari education luar negeri yang terjadi. Jangan kita anggap mereka bermain game atau apapun, sebenarnya ini bagian dari education. Hanya tinggal diatur balance-nya. Radi Joshua, kalau pilih suka bola, sepak bola, lumayan. Kalau pilih Messi atau Ronaldo pilih mana? Messi atau Ronaldo? Ronaldo atau Messi? Hah? Sudah pernah main PS tuh? Sering. Sering. Nah, tahu pilih Ronaldo atau Messi?
Messi. Messi. Joshua? Ronaldo. Ronaldo. Bapak, mama, saudara semua, kaulah muda, pemirsa. Dari dua jawaban ini sepintas sepele. Ya, tapi mungkin mereka tidak bisa mentransformasi atau menerjemahkan maksud pilihan choice mereka karena memang ada masalah masih dalam konstruksi kerangka pikir dan seterusnya. Kalau saya bilang memang ada persoalan di dunia education yang terlambat mentransformasi metodologi untuk membangun kerangka berpikir. Tapi sepintas saya terjemahkan, Radi milih Messi juga dia belum punya referensi kuat kenapa dia pilih. Ya, kalau saya kutip Pak Mel Atok ataupun yang lain-lain, Ustadz Dasrat itu mungkin karena Messi identik pendek dan seterusnya. Ya, sedangkan di era Joshua, Ronaldo lah. Tapi sadar tidak sadar, ya, kalau saya contoh kasih simulasi, saya pilih Ronaldo. Ya, pilih untuk mereka berdua mungkin tidak bisa mendefinisikan mereka memilih. Tapi saya memilih Ronaldo karena satu argumen, ya, yang coba saya metodologis. Ronaldo saya pilih karena Ronaldo orang Portugis. Karena Ronaldo bangsa Portugis pernah membantu Indonesia dalam dunia education, termasuk Belanda, selain istilah menjajah. Nah, itu variabel lain. Nah, jadi kenapa saya pilih Ronaldo? Karena Ronaldo bangsa Portugis yang secara kebetulan juga dia membawa agama yang masuk ke Indonesia melalui imperialis dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Sehingga untuk ke depan, ya, memilih itu untuk Radi dan Joshua, memilih itu harus bisa menjelaskan. Ya, kalau hanya ngomong, ya, ini masalah problem untuk education. Ya, kalau nanti ke depan harus bisa membawa itu dengan satu pertanggungjawaban. Ya, lanjut ke masalah yang Radi dengan Joshua, kira-kira apa yang berdua rasakan dari pelajaran atau mata pelajaran agama dengan Pancasila. Ya, dan memang Bapak Mama, saudara pemirsa semua, ini yang kita secara education ini masih the question betul saya. Kira-kira Radi, beda pelajaran agama dan pelajaran Pancasila itu ada atau bagaimana? Maksudnya? Ya, maksudnya begini. Pada waktu pelajaran Pancasila atau kamu punya pelajaran apa saya juga lupa. Tapi menjelaskan sila pertama dan sila-sila seterusnya, oke lah kita ke sila pertama saja. Ya, itu kan di sekolah memberi gambar, ya, gambar kehidupan sehari-hari. Radi punya buku itu, ya, karakter kartun lah, apalah dia, komik atau apa, disuruh milih ini masuk ke sila mana? Ada? Ada. Ada.
hanya ada cerita. Cerita. Ya. Misalnya kita kumpul foto bapak, mama, adik di ruang tamu keluarga. Ya, Ya. itu kalau tidak salah itu disuruh pilih. Ini pelaksanaan sila keberapa? Ya, ada bapak yang pakai kopiah, ada apalah. Nah, atau misalnya kerja bakti lah. Ya, ada orang kerja kumpul-kumpul gotong royong atau apa. Ada tidak disuruh milih? Ada. Ada. Ya. Itu sila keberapa? Ketiga. Ketiga. Tapi di pelajaran agama juga kalau kerjasama seperti itu harus dijelaskan ke ayat-ayatnya atau apa? Ini tidak. Tidak. Joshua mungkin bisa bantu. Kira-kira Pancasila dan agama nih yang menurut anak muda ini seperti apa sih? Kalau Pancasila kan soal negara, Keras soal sedikit, Pak. Tolong kalau keras. Pancasila kan soal negara, soal peraturan-peraturan, atau Pancasila kan disebut sebagai landasan utama negara Indonesia. Kalau kata lainnya itu pondasi negara Indonesia. Sedangkan kalau agama itu sebagai pedoman hidup orang. Ya, kalau ada orang menganut agama itu pedomannya ke sana. Kalau saya sendiri kan pedomannya ke Alkitab. Alkitab itu sebagai pedoman hidup saya. Misalnya kayak gitu. Nah, Jadi padahal begini. Untuk bernegara itu dimulai dari keluarga. Ya, kita bertiga ini kalau saya bilang brother mungkin bisa juga. Hanya karena kasta statusnya yang bikin harus jadi bapak dengan anak. Ya, coba kalau dari kerangka teoritisnya pasti saya suruh lu beragama baru Pancasila. Atau Pancasila dulu atau baru beragama. Kalau nanti you punya anak keturunan berikut kalau menurut saya harus Pancasila dulu. harus Pancasila Karena dulu. kita lahir di negara, Nah, dicatat oleh negara dulu, baru menurut SD Tunas Bangsa bagaimana? Agama atau Pancasila kalau disuruh memilih? Jangan tunduk, Pak. Ini kameranya di atas. Belum bisa memilih atau takut memilih karena takutnya nanti kena konten-konten pencemaran atau apalah istilahnya penistaan atau ya apa bisa ditangkap katanya begitu katanya. tapi ini kan just kidding lah kita memberi Pendapat. sesuatu pendapat ya walaupun ini anak ya yang dikategorikan belum remaja tapi mereka juga punya alam berpikir bahkan yang saya dengar waktu mereka main FF atau Mobile Legend percakapan mereka juga banyak dengan orang-orang besar remaja dewasa menjadi satu di dalam bagian tim yang omongannya sangat lepas begitu bro ya paling nggak kita tegur-tegur sedikit karena kalau tidak salah istilah yang saya juga tidak tahu dan tidak pernah saya ajarkan ya keluar spontanitas ya kayak cowok lah apa padahal tidak tahu referensi dari mana bisa muncul ya oke lah kalau Radi memang tidak mau jawab Ya. tapi kalau misalnya aplikasi disuruh memilih YouTuber atau TikTok YouTube tegas kalau Joshua Masih bimbang. masih bimbang Iya. padahal Anda yang mengajarkan Radi menjadi YouTuber Betul. kok bisa sekarang bimbang antara TikTok, Live, Snack dan kawan-kawan Bimbang karena
perkembangannya di TikTok itu semakin banyak, semakin besar perkembangannya. Itu bisa-bisa suatu saat nanti TikTok itu mengalahkan YouTube. Oh Bisa. begitu. Iya, terus kan. Wah ini yang mungkin banyak juga anak muda yang belum paham betul. Ya karena habis energi di game online sehingga mungkin dia lupa dengan beberapa perkembangan dalam dunia aplikasi yang mestinya Anda harus pahami bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sekarang ini orang dari aplikasi. Iya. Ya, itu owner Grab dan seterusnya. Ya, uh, Radim kira-kira menyikapi yang Brother Joshua tadi sampaikan bahwa sudah harus keluar ya dari dunia YouTuber saja untuk melihat beberapa perkembangan ya. Begitu. Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya seberapa besar atau seberapa luas Radi mengetahui dunia broadcasting ini. Contoh podcast yang Radi minta untuk siaran hari ini. Ya, ini podcast ini menurut Radi punya pemahaman dia apa? Dia dengan YouTuber kesamaan di mana, perbedaannya di mana? Kalau podcast itu kan pembicaraan ini masing-masing Begitu. seperti wawancara. Begitu. Kalau YouTuber lebih luas. Ya. Begitu. Iya. Mungkin Joshua bisa bantu. Podcast itu sebagai ajang atau konten pembicaraan dengan suatu topik-topik tertentu atau dengan orang-orang tertentu. Sedangkan kalau YouTubers itu luas. YouTubers itu bisa jadi apa saja. Begitu. Bisa jadi vlogger, kalau game yang jadi komunikator YouTubers itu masuk kategori YouTubers atau masuk kategori bisa ke broadcast ataupun podcast atau bagaimana? Kalau YouTuber gamers itu termasuk YouTuber gamers. Oh, YouTuber gamers itu satu bidang spesialisasi dari bagian keluarga besar dari YouTubers. Iya. Gitu. Oh, oke. Kembali ke Radi. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau disuruh memilih. Dua-dua. Joshua? Kalau bisa dua-dua. Kalau bisa dua-dua. Kalau seandainya saya tambahkan bahasa Sabu. Dua ini orang Sabu. Radit tidak pernah rasakan jadi orang Sabu. Ya, Joshua juga. Belum. Berarti saya yang salah. Oke, mohon maaf pemirsa, saudara semua, karena saya ada masalah di budaya lokal karena saya dari remaja sudah di Jawa sehingga agak sedikit terlupakan muatan lokal yang saya harus memberi ekstra kepada anak-anak saya. Ya, sehingga untuk bicara budaya lokal pun muatan lokal saya agak kesulitan. Tapi it's okay, nanti akan diperbaiki. Penghargaan kepada seseorang tidak bergantung pada usia, jabatan, ataupun status sosial, tapi pada keteladanan perilaku dan cara berpikir. Artinya merubah dunia ini butuh cara berpikir.
Ya, sebelum kita dengan konteks-konteks buku dan lain-lain, tapi kalau thinkingnya atau mindsetnya masih dengan doktrin lama, ini agak kesulitan untuk membangun education. Ya, dan banyak yang terlupakan dari kita sebagai orang tua karena kesibukan lain-lain dan seterusnya. Mungkin terlambat kita mentransformasi atau ada satu proses education yang terlupakan menurut saya. Karena sebenarnya education ini harus dimulai dari keluarga cemara. Ya, karena yang dilihat tadi keteladanan perilaku dan cara pikir. Dan itu pertama kali sekolah ini dirasakan dimulai dari keluarga, dan ini yang harus mudah-mudahan saudara pemirsa semua bisa kita perbaiki. Just kidding lah, kita coba ke Radi, Son. Ya, Bisa tidak Radi menjelaskan nama Radi? Namanya lengkapnya siapa? Radison Budiman Dokopati. Ya, coba bisa didefinisikan namanya itu artinya apa? Untuk mengganti nama Radison di masa depan. Oh, kira-kira itu arti namanya, mau mengganti saya di masa depan di era teknologi yang lebih high dari yang Rudison kasih. Begitu. Nah, maksudnya begini. Ini untuk apa mama saudara kaula muda pemirsa lah. Coba thinking ini cara berpikir. Kalau berpikir saja itu merenung, bagian dari hanya. Tapi kalau cara berpikir itu ada metodologi yang harus mendapat satu kerangka sehingga mendefinisikan operasional variabel bisa terjadi. PR ya buat Radi, termasuk Joshua, bisa artikan namanya? Belum bisa. Belum bisa. Ada satu konstruksi dari pemberian nama baik dari suku sini, kalau kita hanya terbiasa mengartikan di belakang marga. Ya, tapi nanti marga itu biar orang budaya yang bercerita. Cuman saya titip sedikit. Ya, ini juga baru beberapa tahun saya pelajari secara spesifik. Nama saya mungkin Radi Joshua ditahan dulu. Ya, itu satu konstruksi name. Ya, apa sih kalau di luar negeri dia bilang primer name, secondary name. Tapi makanya orang luar negeri itu selalu membuat family name yang di depan. Ya, karena memang ejanya kalau di luar negeri mereka lebih suka panggil Master Dokopati or Master Budiman. Rudinya tertinggal. Rudisonnya tertinggal. Tapi coba ini nanti Joshua dengan Radi mendefinisikan ada kata son. Ya, ada kata son yang tolong di translate, jangan cukup menjadi pengertian biasa. Tapi tolong digali ini awal mula kenapa dia harus son. Dan di luar negeri sangat luar biasa. Penggunaan kata son, ya Edison. Sekarang di sini jadi toko. Ya, di sana Robson. Ya, banyak lah. Begitu. Kalau Radisson dulu jadi hotel. Tapi coba ambil kata apa imbuhan son di belakang. Ya, son ini punya suatu anugerah besar yang terjadi di luar negeri. Ya, silahkan cari. Tapi kira-kira itu mewakili satu privasi pribadi. Ya, pribadi.
ya pribadi dalam kultur yang sangat kuat di dalam satu pembentukan karakter di keluarga. Lepas dari itu di tengah Anda ada nama Budiman. Ya, Ya. itu dua, secara metodologis ada dua kata, Budi dan Man. Ya, itu luar biasa, bosong punya opa. Ya, dia memberi nama Budiman. Ini yang biasa pakai paling banyak tuh orang Jawa. Cuman karena mungkin saya baca beliau karena mantan orang Golkar, mantan guru, mantan kepala sekolah, beliau sudah mendapatkan satu yang berarti dari yang mungkin ini Radi dengan Jo juga lupa dengan Ki Hajar Dewantoro. Ya, filosofi atau kuat dari pengajaran Ki Hajar Dewantoro itu adalah sebagaimana Om Bastian bilang kemarin, dapur olah rasa. Ya, tujuannya adalah pendidikan karakter. Ya, jadi itulah sebenarnya maksud kata budi. Jadi budi itu sudah berubah, bukan menjadi orang. Tapi dia berubah menjadi kata sifat yang menjadi budi pekerti. Ya, salah satu kekuatan dari pengajaran Ki Hajar Dewantoro budi. Nah, ini istilah man bukan man, tapi kalau luar negeri baca man. Ya, bolehlah kita pakai translate definisi operasional Indonesia, itu melambangkan manusia dalam masyarakat. Ya, budi pekerti terimplementasi ya atau bisa diterapkan itu kalau dia bermasyarakat. Nah, itu istilah men. Makanya dia menjadi budiman. Ya, satu waktu silakan gali sendiri, tapi harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya, maksud tujuan. Sehingga Anda pun nanti juga jangan copy paste lah. Karena jadi generasi ini saya takut nanti bosong pu anak berikut bosong kasih nama Indomie. Karena tiap hari makan Indomie. Nah, paling mudah mie. Kalau anak keriting boleh kasih nama itu. Tapi kalau anak tidak keriting jangan. Ya, sudah paham ya? Paham kira-kira penjelasannya itu Anda silakan gali satu definisi untuk son dan dua definisi untuk budi dan man dikembangkan menjadi satu. Sedangkan kalau Dokopati tidak usah ditranslate. Itu lu translate orang Sabu marah. Nah, begitu, karena itu nama dari turunan ketujuh yang pakai istilah di atas langit masih ada langit. Ya, langit itu katanya ada 7 susun. Katanya begitu. Apa yang ngomong budayawan atau agama ya. Ya, it's okay. Kira-kira masih punya cukup waktu. Radi, ada tidak dari podcast ini yang Radi mau sampaikan pesan-pesan, say hello dengan your friend, ya buat dia kalau panggil gurunya bukan ibu guru, panggil miss. Ya, kalau laki panggil apa? Mister, ya. Nah, itu mereka punya sekolah internasional begitu. Kira-kira dan ya buat Radi punya mama, Radi punya oma, Radi punya apa? Supaya melihat ini konten podcast ini dari sisi positif itu kira-kira bagaimana? Bagaimana?
Mhm. Pesan-pesan, kesan-kesan dengan kehadiran Radi sebagai tamu podcast Nusantara Project Podcast ini. Biasa. Biasa. Nggak, apa pesan-pesan ah, Right. tidak ada. Oke. Brother, Pesannya, jangan lupa subscribe. jangan lupa subscribe. Itu sebenarnya, my bro. Like and subscribe. Paling minim. Comment and Komen. share. Luar biasa. Oke, saya bacakan satu bentuk kesimpulan dari yang tadi kita berguru ya bersama. Mungkin sedikit lah sebelum saya masuk ke situ. Radi tahu Nusantara Project Band. Nusantara Project Band. Lumayan. Tahu? Tahu. Tahu. Dia sudah menghasilkan apa? Menghasilkan penonton dan pengikut. Begitu. Oh. Kalau Joshua? Betul, penonton, pengikut, dan penyanyi. Penyanyi. Ya. Oke lah. Artinya saya nggak mau intervensi di dalam dan bukan iklan juga, bukan lain-lain, tapi mudah-mudahan maksud saya Anda berdua ini supaya jangan terus cemburu, ya menyikapi dari sisi negatif, tujuan maksud dari Nusantara proyek-proyek, bahkan ke depan nanti akan banyak proyek-proyek yang mau kita bangun dan memberi sesuatu kepada Nusantara melalui Nusantara kecil. Ya kita bisa berbuat banyak untuk Nusantara besar dan ya cukup sudah terbukti lah beberapa proses panjang yang kita menghasilkan berbuat lah. Sebelum saya masuk ke closing statement, mungkin Radi ada sesuatu say hello buat kawan semua atau apa? Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe video ini dan like dan share juga. Ya, termaksud untuk teman-teman game Fire apa tadi? Free Fire, Mobile Legend. Ya. Nah, Radi sudah punya apa konten YouTubers? Belum ya, mesti buat promosi ya harus belajar ya, karena yang sebelah kirinya ya your brother sudah punya banyak pengikut, katanya Lani begitu ya. Saya ingatkan Lani, mungkin adiknya nanti satu waktu akan tampil juga, tapi beliau masih dalam proses coba untuk dilatih communication skill. Tapi sebelum Joshua mungkin ada closing statement apa, baik tenis meja, baik ya untuk teman-teman, kira-kira harus apa? Atau mau pesan ke orang tua juga boleh lah, supaya kasih kita waktu lebih banyak untuk kita mengeksploitasi masalah-masalah online. Soalnya jika kalau kita sedang berusaha, tolong support. Ya seperti kita usaha membuat podcast ini, tolong bantuan teman-teman untuk support kita untuk menghasilkan yang lebih terbaik dari sebelumnya. Oke, thank you brother, itu luar biasa. Begitu. Kalau tadi itu iklan, ya itu banyak iklan, ya. Artinya kalau banyak iklan, saya harus bayar lebih. Nah itu sebenarnya terbalik, ini podcast tidak harus mencari iklan karena kita sudah punya sponsor tetap.
Kalau Radi disuruh milih, bapak atau mama? Dua-dua. Dua-dua. Bapak mama atau guru? Apa mama? Bapak mama. Terpaksa karena yang ada bapak mama. Tapi kalau ada guru mungkin guru. Tapi it's okay lah. Ya, inilah salah satu gambaran untuk education. Ya, saya juga bingung. Ya, tapi mudah-mudahan akan jadi satu pencerahan buat bapak mama, guru-guru. Yang saya takutkan seperti ini. Harus memilih agama atau Pancasila. Oke, terlepas dari beberapa momen besar, ya. Saya tidak mau masuk ke ranah saya, cukup saya memberi closing statement. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Akhir kata, di sana gunung, di sini gunung. Burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.